Halo Sobat Zenius, kembali lagi bersama kami Zentech Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan mesin terbaru kami, yaitu mesin cutting A13 Auto Feeder dari Innovatec. Mesin ini terdiri dari bagian belakang ada port untuk AC cord atau kabel jack power, kemudian ada saklar yang ada di posisi sebelah kanan mesin. Kemudian di sebelah kiri itu ada LCD touchscreen yang HD atau High Definite. Kemudian ada port USB untuk koneksi ke PC atau laptop. Terus juga ada port USB untuk USB flash disk gitu. Kemudian mesin Innovatec ini mempunyai lebar cutting maksimal 340 mili atau 34 cm, kemudian lebar media cetak maksimal 330 mili. Terus kemudian mempunyai cutting precision kurang lebih 0,01 mili, repeat precision 0,082 mili. Cutting speed maksimal 800 mm per detik. Kemudian kekuatan tekanan itu 160 G atau G-force. Kemudian konsumsi daya kurang lebih sekitar 100 watt. Dan mesin cutting ini dilengkapi dengan auto feeder yang dimana rekan-rekan tidak perlu memasang satu persatu ya. Jadi dengan hasil cetakan yang ada beberapa lembar itu bisa langsung dimasukkan ke dalam tray belakang. Oke, sekarang kita coba menyalakan mesinnya. Kita pastikan kabel power tercolok dengan bagus. Kemudian kita nyalakan tombol saklar on off-nya. Kita nyalakan seperti ini. Proses booting dari mesin ini kurang lebih sekitar 5 detik saja, tidak lebih dari 10 detik, dan cepat, ditandai dengan tampilan touchscreen yang sudah langsung siap untuk digunakan dan dinavigasikan. Nah, mesin ini seperti yang kami sampaikan dilengkapi dengan auto feeder, yaitu ada di rear tray atau tray belakang, yang dimana kita bisa atur sedemikian rupa seperti ini untuk menunjang kertas ukuran sampai A3+. Jadi tatakannya ini sangat kokoh dan benar-benar sempurna untuk menampung beberapa lembar atau sekitar kurang lebih 20-30 lembar kertas A3+ atau bahan-bahan yang lebih tebal seperti itu. Oke, berikutnya kita beralih ke tampilan LCD yang nanti akan kami jelaskan. Bisa dilihat ada beberapa icon di sini ya. Jadi ada tombol set, ada auto paper, ada contour, kemudian ada tombol stop, kemudian ada force, dan juga test. Selain 6 icon tersebut, ada juga tombol navigasi, yaitu atas bawah dan kiri kanan. Nah, kita awali dari tombol set dulu. Fungsinya apa? Kita coba lihat di sini. Nah, di tombol set ini ada beberapa opsi pilihan. Yang pertama adalah settingan kamera, WiFi, advanced setting, general setting, dan sistem informasi. Untuk kamera itu kita lakukan ketika untuk proses kalibrasi atau untuk penyesuaian crossmark atau tanda registrasi pada cutting sticker seperti itu. Nanti kita atur sedemikian rupa agar titik cuttingnya presisi. Berikutnya kita kembali pada pilihan WiFi. Jadi di sini nanti kita akan melakukan setting WiFi seperti ini. Kita lakukan atau menekan tombol scan yang di samping ini. Nanti mesin cutting ini akan melakukan scanning WiFi yang tersedia di jaringan lokasi kita. Seperti ini, kita lakukan klik scan, maka dia akan melakukan scanning agar terkoneksi dengan WiFi di lokasi kita. Oke, biarkan dulu. Nah, setelah muncul pilihan WiFi,
kita pilih ini yang kita gunakan adalah Zentek 2.4G seperti ini. Kemudian kita klik apply seperti ini, maka akan terpilih. Kemudian kita masukkan password WiFi agar mesin cutting ini bisa terkoneksi ke dalam WiFi. Kita klik tombol set, kita ketikkan apa aja, baru kita oke, seperti ini. Oke, kemudian kita untuk pengaturan IP address kita bisa tambahkan 3 angka di digit terakhir atau mengurangi di angka digit terakhir. Setelah itu kita klik apply seperti ini. Akan ada proses untuk handshaking dengan antara mesin cutting dengan WiFi. Nah, ketika berhasil maka akan muncul indikator connected OK. Seperti itu. Ini menunjukkan bahwa mesin cutting ini sudah terkoneksi dengan WiFi di lokasi kita. Oke, itu adalah pengaturan dari WiFi. Kita kembali. Setelah WiFi ada lagi tombol di sini dinamakan sebagai Advanced Setting atau Advanced Setting. Kita klik di sini seperti ini. Nah, ini ada beberapa opsi, yaitu YK mode, kemudian ada scale, ada paper set. Jadi untuk yang tombol yang opsi yang pertama YK mode itu adalah settingan untuk pengaturan tombol navigasi yang ini, yang di sini itu apakah kalau kita tekan tombol yang di bawah maka dia kertasnya maju atau keluar. Kalau kita tekan tombol yang di atas maka dia mundur di belakang. Seperti itu settingannya. Kemudian untuk scale itu nanti terkait dengan area cetak dari atau area cutting dari media yang akan kita cutting. Kemudian paper set itu untuk setting dari kertas. Seperti itu. Kita kembali ke opsi dari general setting. General setting ini ada pengaturan untuk LED ya. Jadi kalau rekan-rekan melihat di sini, nah ini ada lampu yang menyala ya. Ada lampu yang menyala. Kita set dari opsi LED set. Kemudian screen ini adalah pengaturan untuk tampilan LCD ini kira-kira kalau misalkan kondisi idle itu butuh waktu berapa lama. Nah, ini kita set 60 menit. Jadi tampilan LCD ini akan tetap menyala dalam kondisi idle sampai 60 menit, setelah itu dia auto off. Kemudian ada unit ini digunakan untuk kita memilih satuan yang kita gunakan. Apakah kita menggunakan satuan inci ataukah mili. Nah, berikutnya opsi language atau bahasa. Nah, di sini ada pilihan-pilihan bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan bahasa-bahasa yang lain. Nah, tentunya kita pakai yang universal, yaitu pakai bahasa Inggris. Oke, kita kembali ke menu di luar. Nah, untuk menu terakhir atau opsi terakhir itu ada sistem informasi atau sistem information. Itu menunjukkan hardware version, terus kemudian software version dari mesin cutting ini. Begitu. Berikutnya kita keluar. Nah, berikutnya ada auto paper. Auto paper ini kita gunakan jika kita menggunakan file cuttingnya itu di dalam flash disk. Jadi dari port USB yang flash disk tadi kita colok di situ, maka kita bisa memilih file yang akan kita cut melalui menu ini. Setelah itu kita pilih UDIS-nya itu, baru kita pilih file yang akan kita gunakan untuk melakukan proses cutting. Nah, di situ ada proses start dan stopnya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah tombol stop, yang jelas fungsinya adalah untuk melakukan stop untuk proses cuttingnya agar berhenti.
Nah, berikutnya ada tombol force atau speed, ini untuk pengaturan tekanan cutting dan kecepatan cutting, seperti itu. Dalam kondisi default atau kondisi minimal itu kurang lebih kita bisa lihat di sini, kita bisa set sampai paling minim adalah 50 mm per detik dan maksimalnya bisa sampai di angka 800 mm per detik. Itu untuk kecepatan cuttingnya. Nah, biasanya kita pakai kecepatan di 300 mm per detik. Tapi tergantung dari teman-teman mau kecepatan yang full atau kecepatan yang tengah-tengah. Nah, untuk kecepatan untuk tekanan biasanya kita setting di angka 18. Nah, biasanya kita set di angka 18 untuk cutting model kiss cut ya. Jadi tidak putus, jadi tetap menempel. Kalau untuk yang putus biasanya kita set di angka 100 atau 130-an ya, seperti itu. Atau bahkan kalau mau putus total ya bisa sampai, tapi biasanya di angka 100, 126, 130 itu sudah terputus, seperti itu. Berikutnya kita kembali ke menu berikutnya. Nah, menu terakhir itu adalah menu tes. Tes ini adalah fungsi untuk kita melakukan test cut. Jadi nanti sebelum kita lakukan proses cutting, fungsi ini kita bisa gunakan untuk melihat apakah tingkat kedalaman cuttingnya ini apakah sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Oke, berikutnya kita beralih ke bagian dalamannya si mesin cutting ini guys. Kita buka dulu covernya agar kita bisa melihat lebih dalam, yang semuanya ditunjang oleh teknologi yang canggih pastinya. Nah, di sini itu mesin Innovatec ini dilengkapi dengan double pinch roll yang teman-teman bisa lihat. Ada bagian depan, pinch roll bagian depan yang sepanjang ini. Kemudian ada pinch roll bagian belakang. Nah, double pinch roll ini itu kelebihannya adalah kemampuan untuk menahan kertas agar tidak terjadi slip atau ini ya, miring ataupun mencong gitu ya. Jadi dengan double pinch roll ini posisi kertas itu lebih stabil, seperti itu. Itu adalah keunggulan dari mesin cutting ini yang dilengkapi dengan double pinch roll. Nah, sekarang kita beralih ke head dari mesin cutting ini. Nah, mesin cutting Innovatec ini itu dilengkapi dengan blade holder yang kita bisa lihat, nah, seperti ini. Nah, di dalamnya, di dalam head itu terdapat blade holder yang sudah tertanam atau kita pasang pisau cuttingnya. Nah, di dalam paket pembelian mesin cutting ini itu nanti akan mendapatkan aksesoris blade holder 1 dan pen tool 1. Nah, pen tool itu nanti kita gunakan untuk proses ini ya, uji coba cutting. Apakah mesin ini sudah melakukan proses cutting sesuai dengan cut line-nya atau cutting line-nya. Jadi benar-benar presisi atau belum. Itu nanti kita lihat dari proses cutting dengan menggunakan pen tool. Oke. Nah, itu tadi paket yang terdapat dalam pembelian mesin cutting Innovatec ini. Jadi beberapa keunggulan dari mesin ini, yang pertama adalah dilengkapi dengan rear tray atau tray belakang yang berfungsi sebagai auto feeder, dan dudukan dari tray belakang ini sangat kokoh, kuat. Kemudian mesin ini juga dilengkapi dengan LCD yang besar dengan tipe HD, dengan tombol yang sangat intuitif dan responsif ya. Dan juga mesin cutting ini dilengkapi dengan beberapa metode koneksi. Yang pertama itu menggunakan USB port yang terkoneksi dengan kabel printer yang nanti connect dengan laptop ataupun PC. Metode yang kedua, koneksi dengan antara mesin cutting dengan PC ataupun laptop itu menggunakan WiFi yang seperti tadi ya, di awal saya jelaskan. Dan yang ketiga yaitu menggunakan flash disk yang nanti bisa dicolok di port
USB flash disk yang ada di sebelah kiri bodi mesin di bagian belakang. Nah, setelah kita bahas kelebihan dan fitur unggulan dari mesin cutting ini, kita beralih untuk melakukan proses cutting atau tes cutting. Tapi sebelum kita lakukan proses cutting, kita siapkan dulu filenya atau file PLT-nya di PC ataupun di laptop ya. Nanti kita akan menggunakan software CorelDRAW yang tentunya yang kompatibel dengan plugin dari mesin ini, yaitu yang versi CorelDRAW X7. Oke, kita beranjak ke softwarenya. Oke teman-teman, berikutnya kita beralih dalam pembuatan file cutting ya. Nah, jadi ada file cuttingnya dan juga untuk file cetaknya gitu ya. Nah, untuk software yang kita gunakan ini adalah menggunakan CorelDRAW X7 karena mesin cutting ini atau pluginnya itu kompatibel dengan Corel X7 sampai ke bawah. Artinya Corel X6, X5 itu masih bisa digunakan. Nah, untuk X8, X9 dan di atasnya itu masih belum kompatibel dengan plugin ini. Oke, kita beralih ke file cetakan, yaitu kita sudah siapkan ya dalam bentuk kotak-kotak seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, terus untuk di page 2 itu kita juga sudah siapkan untuk settingan cut line-nya atau garis potongnya seperti ini. Dan di page 3 ini adalah gabungan dari file cetak dan file yang akan di-cutting. Nah, kemudian ini ada beberapa tombol yang di-generate dari plugin yang nanti diinstal di Corel ya. Nah, di sini ada 3 tombol, yaitu ada tombol cut yang dimana nanti tombol cut ini kita gunakan untuk proses cutting yang langsung dikirim ke mesin cetaknya. Kemudian ada tombol registration mark atau kita ingin tambahkan registrasi atau tanda untuk supaya bisa dibaca di mesin cutting. Terus kemudian ini adalah tombol untuk settingan penggunaan pengaturan di registration marknya seperti itu. Oke, itu adalah beberapa tombol yang ada di plugin yang ada di Corel. Nah, berikutnya jika kita ingin membuat registration mark ataupun cross mark, kita perlu select all atau kita seleksi semua objek ya, baik dari objek hasil cetakan dan objek untuk cutting line-nya seperti itu. Kita langsung tekan tombol Ctrl dan tombol A untuk seleksi semuanya seperti ini. Kemudian kita langsung bisa klik tombol add mark ini untuk mengenerate cross mark yang kita inginkan tadi. Nah, seperti ini akan muncul. Nah, di sini ini ada beberapa settingan ya, ada mark type atau jenis penanda, yaitu for mark atau multi mark seperti itu. Nah, terus kemudian ini ada settingan horizontal, vertikal, mark line-nya default, bold. Nah, kita pilih default dan kita pilih for mark aja udah cukup. Kemudian kita tekan tombol OK, nanti akan cross mark-nya akan di-generate oleh software. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, setelah muncul cross mark ini ada 4 ya, ada 4 sudut ya. Setelah tergenerate cross mark seperti ini, nah, ini ada 4 ya, tapi ada satu yang membedakan, yaitu posisi yang paling atas sebelah kiri ya. Jadi dia ada tambahan, kalau saya zoom ya seperti ini. Nah, nanti dia ada tambahannya itu ada garis dash kecil seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sebagai penanda yang nantinya hasil cetakannya itu posisinya berada di bawah kalau nanti kita ingin memasukkan di mesin cuttingnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk membuat settingan atau file PDF ataupun JPEG ya, nanti yang digunakan untuk filenya digunakan untuk membuat file cetakannya. Jadi kita bisa seleksi Ctrl A seperti ini, kemudian kita pilih file, terus setelah itu kita klik export ya. Ini kita bisa
lakukan ekspor dalam bentuk file JPEG ataupun PDF ya, seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa pilih entah dalam bentuk file JPEG ataupun file PDF. Kemudian langsung klik tombol ekspor. Seperti ini dan oke, maka akan tergenerate file yang akan nanti digunakan untuk cetak. Nah, setelah kita membuat file JPEG atau PDF-nya tadi, yang kita ekspor tadi, yang kita gunakan untuk cetakan, sekarang kita akan membuat file PLT-nya atau file cutting-annya yang nanti akan kita kirim ke mesin cutting, atau nanti kita save dalam bentuk file yang kita gunakan menggunakan flash disk ya, gitu ya. Nah, itu yang pertama kita pisahkan dulu gambarnya seperti ini, kita pisahkan seperti ini. Nah, oke, kita delete, kemudian kita select all lagi. Nah, seperti ini, baru kita pilih cut seperti ini, terus kita klik yes. Nah, kemudian langsung kita klik save to file. Nah, di sini kita akan save, kita beri nama ya, test cutting gitu ya, seperti ini. Nah, file PLT ini digunakan nanti, diperlukan ketika kita misalkan ingin proses cuttingnya itu kita lakukan menggunakan flash disk ya, seperti itu. Baru kita klik save seperti ini. Nah, andai kata kita tidak ingin menggunakan atau membuat file dalam bentuk PLT ya, file PLT-nya itu kita bisa langsung dari workspace tadi yang kita gunakan, kita buat tadi itu, nanti kita langsung bisa klik tombol send to cut. Jadi kita nggak perlu bikin file PLT, langsung dari file ini kita kirim ke mesin cuttingnya menggunakan send to cut tadi lewat kabel USB atau kabel printer. Oke, itu ya. Nah, setelah kita buat file PLT ataupun send to cut tadi, sekarang kita beralih ke proses cutting dari stiker yang akan kita proses ya. Nah, setelah kita melakukan proses pengaturan file di CorelDRAW, kita sudah siapkan beberapa cetakan ya, seperti ini. Teman-teman bisa melihat. Nah, di sini seperti yang teman-teman tadi sebelumnya lihat, ini ada kita menggunakan 4 mark atau 4 cross mark ya. Nah, ini yang cross mark yang satu ini adalah sebagai penanda cross mark yang pertama atau awal yang nanti akan di-scan dari kamera dari mesin cutting ini. Nah, posisinya nanti adalah seperti ini. Begitu, karena nanti ini yang pertama di scan itu. Oke, kalau gitu kita langsung taruh di atas mesin ini. Kita masukkan di tray-nya seperti ini. Oke, saya izin ke belakang dulu, saya setting. Oke teman-teman, kita sudah memposisikan kertasnya di belakang tray. Setelah posisi kertasnya siap, setelah kita posisikan kertas yang akan kita cutting, kita siapkan juga berikutnya adalah flash disknya yang sudah kita siapkan file PLT-nya di dalam flash disk ini. Nah, kita colokkan di belakang port USB yang ada di sebelah kiri bodi mesin cutting ini. Setelah kita persiapkan semuanya, sebelum kita melakukan proses cutting, kita perlu set beberapa hal ya, yaitu kita klik dulu tombol auto paper ini, kemudian kita tekan tombol start seperti ini, maka kertas pertama akan ditarik oleh mesin cutting dan dipersiapkan kertas ini untuk proses cutting berikutnya. Nah, setelah itu kita perlu melakukan relokasi atau penentuan posisi dari head mesin cutting ini. Kita bisa buka dulu covernya ini. Nah, itu teman-teman bisa perhatikan posisi head apakah berada di dalam cross mark yang pertama ataukah di luar, di depannya maksud saya, ataukah di sampingnya. Agar posisinya berada di dalam cross mark, kita perlu pengaturan seperti ini. Kita mundurkan dulu sedikit, nah seperti ini.
Nah, ini kemudian kita pilih ke kiri ya, sebelah kiri. Kurang lebih di sini ya. Setelah itu, kita pilih file yang akan kita gunakan untuk proses cutting di UDIS seperti ini. Kita klik lagi, kita pilih filenya, kita klik 2 kali. Setelah kita melakukan pengaturan, langsung kita tekan start cut, tombol yang ini. Maka mesin akan melakukan scanning dan proses cutting pun bisa dilakukan oleh mesin cutting. Nah, jadi begitu hasil dari proses cutting. Yang perlu teman-teman ketahui, mungkin ada pertanyaan ya, kok kecepatannya rendah ya? Karena kan tadi kan kita set di angka 300. 300 itu kecepatan yang di bawah 50%. Jadi memang sengaja kami setting di angka tersebut agar teman-teman semua itu bisa melihat proses cuttingnya. Begitu. Nah, berikutnya kita akan coba untuk setting dengan kecepatan maksimal agar kita tahu perbedaan ya, menggunakan kecepatan yang medium dengan kecepatan maksimal seperti apa. Yuk kita mulai. Nah, itu tadi proses cutting. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaan kecepatan yang medium dengan kecepatan maksimal. Jadi teman-teman bisa membandingkan ya, berapa lama proses kecepatan yang medium dengan proses kecepatan maksimalnya. Nah, sekarang kita lihat hasil cuttingannya. Apakah sudah presisi ataukah ada pergeseran ya, seperti itu. Kita lihat di sini. Kita ambil. Nah, seperti ini. Kemudian yang sebelah kanan seperti ini. Kemudian di sisi bawah seperti ini, dan juga di sebelah kanan. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa saya
pilih di bagian ujung-ujung karena saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman bahwa hasil presisi dari mesin cutting Innovatek ini benar-benar presisi. Seperti itu. Nah, Sobat Zenius, jadi bagaimana pendapatnya tentang mesin cutting Auto-Feeder A3 Plus dari Innovatek ini? Jika Sobat Zenius tertarik, silakan menghubungi kami melalui link di deskripsi di bawah ini. Zentek Indonesia melayani pengiriman ke seluruh Indonesia. Dan kami memiliki layanan after sales serta teknisi yang handal dan terpercaya. Nah Sobat Zenius, dukung kami dengan subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.